Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UMKM, kabar satu Lamongan Podcast Open Your Eyes. Hari ini saya berada di Desa Manyar, tepatnya Kecamatan Sekaran, Lamongan. Bisa dibilang ini Lamongan daerah barat agak ke utara. Dan hari ini saya langsung ketemu dengan salah satu pelaku UMKM yang produknya beliau itu nggak kalah dengan produk-produk terkenal saat ini, khususnya di produk sandal. Dan mari kita sambut Mas Puji, salah satu pelaku UMKM di bidang sandal home industry dengan merek Jenin. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Baik. Iya, matur nuwun Mas, sudah dipersilakan kami untuk datang. Iya. Kebetulan hari ini kita sengaja mampir untuk ngobrol sekali jenengan. Iya. Mas, kalau saya dengar kan dari luar sana bahwa produk jenengan yang merek Jenin ini, Iya. itu produknya tidak kalah sama produk yang terkenal, produk outdoor itu Mas. Iya. Bisa diceritakan Mas? Insya Allah. Karena memang perusahaan kami membuat produk ini karena memang dulu-dulu juga perusahaan kami juga mengerjakan subkon dari perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal. Yang bermerek itu? Iya, khususnya di sandal adventure ya. Iya. Jadi insya Allah meskipun ini brand lokal Mas, tapi secara kualitas tidak kalah dengan brand-brand yang sudah terkenal. Jadi wong sing gawe iki gak usah minder Mas yo, karena kualitasnya podo karo sing merek iku ya. Bahkan mungkin lebih unggul ini. Oh ya? Iya, insya Allah. Sahabat UMKM catat, bahkan lebih unggul. Mantap. Oke Mas, Mas Puji bisa diceritakan kapan memulai usaha ini Mas? Ya, untuk mulai usaha ini dengan merek Jenin ini ya kurang lebih 3 bulanan ini Mas. 3 bulan. Karena dulu kita mengerjakan brand yang sudah terkenal, sehingga daripada kita terus-terusan ngikut brand orang, ya kita bikin brand sendiri aja. Jadi berbekal pengalaman mengerjakan brand-brand terkenal itu, akhirnya memberanikan diri untuk membuka usaha sendiri. Gitu. Iya, dengan standar kualitas yang mungkin insya Allah tadi saya sampaikan mungkin wis gak kalah mbek iku lah, gitu lah. Pokoknya ngono. Kayaknya iya, seperti itu. Pokoknya gak kalah mbek iku ya. Terus Mas, usaha di bidang adventure baik sandal itu kan saingannya banyak, dan Mas Puji tahu bahwa itu akan ketemu dengan merek-merek yang tadi yang pernah jenengan kerjakan. Itu sebenarnya yang memotivasi awal terus sampai yang terjun gawe dhewe kok Mas? Ya sebenarnya kita juga didorong dari hobi Mas. Saya dulu juga hobi adventure trail. Komunitas kita juga banyak di sana di adventure trail, sehingga ini memotivasi kita meskipun secara kompetitor produk ini pasti banyak saingannya. Tetapi kita yakin dengan kualitas yang kita tawarkan, produk yang kita buat, insya Allah bisa bersaing dengan merek-merek yang sudah terkenal. Jadi awalnya sampai hobi trail, adventure, akhirnya pelaku nang bisnis iki. Mantap. Sahabat UMKM, perlu digarisbawahi bahwa hobi itu bisa membawa kita menuju ke bisnis, sama dengan apa yang dilakukan oleh Mas Puji. Gitu Mas G. Iya. Lanjut Mas. Setelah bikin produk baru dengan nama sendiri, dengan tantangan yang sendiri, sebenarnya dari awal Mas berusaha di merek Jenin ini, itu ada nggak hal-hal khusus yang pengen dicapai dengan punya merek Jenin ini Mas? Ya tentunya hal yang ingin kita capai ya bagaimana kita meningkatkan brand lokal, brand yang kita buat di Indonesia sendiri, dan ini juga nanti keharapan kami bisa mendorong para pelaku UMKM untuk bisa sama-sama berjalan di bidang ini, termasuk pendistribusian, karena memang kita langsung barang kita buat sendiri di perusahaan kita, sehingga ini membuka peluang untuk seller-seller atau teman-teman UMKM untuk bisa sama-sama memasarkan. Toh secara kualitas juga bisa kita kalah sama yang itu. Nggak kalah sama merek-merek yang sudah terkenal. Mas, ada nggak? Saya yakin setiap pengusaha dengan memunculkan produk baru, merek baru, itu kan pasti ada tantangan Mas. Dari waktu yang masih seumur jagung ini, kurang lebih 3 bulan gitu. Itu ada nggak tantangan sendiri untuk mendevelop, mengembangkan merek Jenin ini Mas? Iya, tantangannya tentunya di pemasaran. Karena kalau urusan produksi, secara kita juga sudah pengalaman di produksi, karena memang kita dulu mengerjakan brand-brand yang sudah terkenal.
Nah, tentunya kalau kita membuat brand sendiri, tentunya tantangan kita di pemasaran. Sehingga harapan kami dari pihak pemerintah, baik pemerintah Indonesia ataupun kabupaten, provinsi, ini dapat mendorong kami sebagai pelaku UMKM ini supaya bisa berjalan, bisa lebih optimal dalam kita memproduksi brand-brand lokal kita sendiri. Dengan kualitas yang nggak kalah dengan brand-brand yang sudah beredar, yang sudah punya nama. Terus Mas, biasanya seorang laki-laki pada saat mengembangkan usaha baru, ini ada sosok atau beliau yang mendorong atau memotivasi jenengan dari pihak keluarga sendiri, Mas, yang sangat memotivasi jenengan untuk bisa berusaha di bidang ini siapa, Mas? Ya, tentunya yang paling kuat untuk mendorong usaha di bidang ini adalah pasangan, istri dan anak-anak juga kan mempunyai hobi yang sama. Terutama anak saya yang pertama ini juga mempunyai hobi yang sama. Di adventure, kadang di drag motor juga. Jadi insya Allah dari komunitas-komunitas itu bisa kita kembangkan karena memang sendal ini juga berbasis adventure style lah. Nah, ya terutama keluarga, dengan keluarga, ibu, istri dan anak-anak sangat memotivasi kami untuk bisa menjalankan usaha bisnis. Terus Mas, pengembangan bisnis salah satu biasanya menjadi challenge utama dari pengusaha yaitu pemasaran, Mas. Kalau sekarang ini kan kalau kita ngomong pertarungan bisnis, saya yakin semua merek ini juga sudah melakukan begitu banyak strategi pemasaran supaya produknya unggul di pasaran. Kalau dari Mas Puji sendiri, Mas, apa yang sudah dilakukan Mas Puji di tingkat pemasarannya dengan merek Genin ini, Mas? Untuk sementara ini belum banyak yang kita kerjakan, Mas. Baru kita, karena memang ini baru baru ya, ini terutama kita baru untuk pemasarannya baru lewat komunitas saja, termasuk menyampaikan bahwasanya kita ada produk baru yang secara kualitas bisa diuji lah, termasuk kekuatannya, style dan kenyamanannya, terutama kenyamanan dari produk yang kita buat ini ya bisa kita uji. Jadi hanya sebatas itu dulu sementara, Mas. Belum ada strategi bisnis pemasarannya seperti apa, marketnya seperti apa, ya kita baru, karena ini produk baru, ya kita juga berharap ada dukungan itu tadi saya sampaikan dari pemerintah kabupaten, provinsi atau bahkan pusat untuk khususnya di usaha UMKM ini agar ada dorongan-dorongan baik itu dari sektor pemasaran ataupun permodalan atau yang lain mungkin. Nah, itu mungkin. Bagi konsumen, Mas, calon konsumen yang berada di Lamongan maupun di luar Lamongan sana, Mas Puji bisa nggak ceritakan kepada mereka bahwa mereka harus beli sandal Genin karena sandal ini bla 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 bla. Monggo Mas ceritakan. Ya sekaligus langsung promo aja Mas ke podcast hari ini. Monggo Mas. Ya mungkin testimoni ya yang sudah membeli produk kami, karena memang secara harga mungkin ini jauh dari harga merek-merek brand-brand yang sudah terkenal, tetapi secara kualitas, kenyamanan dan style atau bentuk mungkin secara testimoni insya Allah banyak yang ibaratnya bisa membandingkan karena memang dari tekstur ini lebih empuk dan ringan. Dan ringan. Nah, ringan bukan berarti bahan yang kita pakai ini bahan murah, tidak. Ini sebenarnya bahan berkualitas tinggi. Dengan itu tadi, dari pengalaman kita memproduksi sendal khususnya untuk adventure style ini kita aplikasikan di produk kita. Di produk ini. Mas bisa diceritakan kenapa kok namanya Genin? Pasti ada sejarah kan? Karena banyak pengusaha UMKM maupun yang besar itu pada saat dia membuat merek itu ada story-nya di balik itu, Mas. Untuk merek sendiri ya Genin ini tidak ada sejarah khusus, Mas, sebenarnya. Ya ini kemarin dari teman-teman aja yang mungkin menyarankan untuk brand itu sendiri dinamai Genin.
Mungkin itu. Itu ya. Sebenarnya menurut saya ada artinya Mas. Jenin itu. Jenin itu kan tulisannya genin ya. Itu bisa berarti gedene ngijenin. Berarti gede dewe Mas. Amin. Saya kepikiran iki mau soalnya. Tapi mungkin bisa dijadikan motivasi Mas Puji dalam mengembangkan Jenin. Oke Mas, dari perjalanan yang masih muda ini sudah terjual berapa pasang sandal Mas? Baik yang dijual melalui komunitas, melalui offline langsung, sudah sampai berapa banyak sampai dengan hari ini? Ya kurang lebih di 10-an ribu. 10.000, wah. 10.000. Pemirsa sahabat UKM, sandal yang baru berusia 3 bulan sudah terjual 10.000. Banyak bro. Lanjut Mas. Iya. Ya karena memang ini kita mau mencoba, sini baru mau kita mencoba untuk pemasaran offline. Karena selama 3 bulan sejak produk ini kita keluarkan, ini kan kita pemasarannya hanya online. Nah ini baru kita coba pengembangannya untuk offline, untuk pemasaran. Online-nya melalui sosial media atau e-commerce, Mas? Mulai dua-duanya ya, dua-duanya. Shopee. Oke. Dalam mengembangkan usaha saat ini, siapa yang dari keluarga atau teman yang Mas Puji ajak untuk bekerja di sini, Mas, membantu? Ya ini sebatas keluarga, teman-teman komunitas yang mungkin bisa kita ajak untuk ibaratnya promosi dari produk kita yang baru ini. Ya mudah-mudahan dari mulut ke mulut, karena memang apa yang dia sampaikan juga sesuai karena memang sudah mencoba produk kita. Sesuai oponoe. Oponoe tadi gak nambah-nambahi, kurangi gitu loh. Terus Mas, ini kan sudah bulan Juni ya. Maksudnya sudah masuk dalam kalender setengah tahun ya. Kira-kira sampai dengan akhir tahun, Mas Puji ada target nggak sampai akhir tahun akan terjual berapa pasang gitu, ada nggak Mas? Ada Mas. Ya target kita untuk sampai akhir tahun, mudah-mudahan atas izin dan ridha Allah, mudah-mudahan 10.000 lagi ya bisa terjual. Berarti total dari awal sampai akhir tahun akan mencapai di angka 20.000. 20.000 pasang ya. Wah, mantap. Semangat Mas. Semangat. Terus Mas, kalau dari beberapa testimoni ini kan sudah menyatakan ke Mas Puji bahwa sandal ini enak, sandal ini nggak kalah dengan merek lain. Dari apa yang disampaikan testimoni teman-teman, pastinya akan memacu semangat Mas Puji untuk berusaha. Nah, kira-kira di masa mendatang, konsep perjalanan perusahaan Jenin ini seperti apa Mas? Apakah hanya dijalankan dalam bisnis keluarga sendiri atau nanti akan ke multinasional gitu Mas? Ya, harapan kita juga ini tidak hanya produksi yang kita produksi secara lokal saja. Harapan kita ini juga bisa go internasional bahkan. Karena kita juga mengikuti perkembangan zaman, tren, dan kita juga bisa Mas custom. Sesuai permintaan konsumen ya. Bisa custom juga, termasuk brand, bisa menggunakan brand komunitas atau nama perusahaan. Paham. Kalau misalkan ada event-event event khusus gitu ya. Event khusus merek bisa mengikuti. Bisa di sendatnya kita ditampilkan ditampilkan. Sesuai nama komunitasnya, eventnya apa bisa dipasang di situ ya. Luar biasa keren. Jadi sahabat UMKM ingat, setiap order kepada Mas Puji untuk sandal ini bisa custom, baik itu mereknya atau title dari event tersebut, gitu Mas. Iya, betul. Mas, ini yang benar penting. Pengusaha selalu punya harapan dengan usahanya, Mas. Kalau Mas Puji sendiri dengan usaha sandal adventure ini bermerek Jenin, apa nih harapan-harapan yang pengen dicapai tahun ini, tahun ke depan, seperti apa Mas? Ya, harapan kita untuk produk ini, mudah-mudahan produk ini bisa diterima di masyarakat khususnya Indonesia, karena selama ini kalau tidak impor kan nggak gaya. Betul. Tetapi
tidak kalah sekarang produk-produk dalam negeri ini secara kualitas juga nggak kalah produk impor. Iya, impor HPI, Nah, harapan saya masyarakat ini tidak hanya membeli barang atas dasar mahalnya, tapi secara kualitasnya ini benar-benar kenyamanannya produk ini secara kualitasnya, kekuatannya. Nah, ini karena memang produk kalau dalam negeri secara otomatis secara harga juga jauh lebih murah. Tetapi secara kualitas nggak kalah, bisa kita jamin. Bahkan bisa lebih Bisa lebih oke. Mas, dari produk sandal Jenin ini ada berapa model, ada berapa warna, Mas? Kalau warna banyak, Mas. Kalau warna banyak, ada kombinasi merah, ada kombinasi silver, ada yang full black, ada yang kuning, ada yang macam-macam. Kalau yang harga ini kan yang ini Jenin premium. Yang merah ini ya. Ada yang Jenin sulur. Jenin sulur secara harga lebih murah. Lebih murah. Tapi dengan kualitas yang sama baiknya. Sama, insya Allah sama kualitasnya. Cuman kalau yang Jenin sulur hanya dua warna, Mas. Warnanya hitam dan army. Kalau yang premium ini warnanya banyak sekali, sesuai dengan selera warnanya. Dan cara bobot memang antara sulur dan premium beda, Mas. Kalau yang premium lebih ringan. Dan ini lebih empuk. Iya. Ukuran sandalnya sendiri, Mas, mulai dari ukuran berapa sampai maksimal berapa? Ukuran sandal ini ada mulai 38 sampai 43. Dan ini sifatnya unisex, Mas ya? Iya. Dipakai cowok-cewek nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, karena memang sandal ini kita ciptakan untuk ruang terbuka, dan ini tidak slip, misalnya anti slip. Jadi aman dipakai untuk adventure. Iya. Mas, dalam kesempatan ini saya memberi ruang untuk Mas Puji. Monggo, kalau mau berpromo pada sahabat UMKM Kabar Satu Lamongan Podcast, silakan Mas, monggo. Langsung saja. Terima kasih pada sahabat UMKM Podcast. Mari kita kembangkan, kita gaungkan produk dalam negeri kita sendiri untuk bersama-sama menuju Indonesia, emas Indonesia yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Mantap. Sahabat UMKM Kabar Satu Lamongan Podcast, Open Your Eyes. Hari ini sudah kita discuss banyak dengan Mas Puji, bila sudah menceritakan sandalnya bagaimana, dan ini menjadikan Lamongan bisa menjadi pusat UMKM sandal adventure yang patut diacungi jempol. Baik sahabat UMKM, sampai ketemu di episode berikutnya, pastinya dengan para pelaku UMKM yang lain. Sampai ketemu.